Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat ya, saudara-saudara ya. Dan apa itu tetap semangat ya untuk kuliah di ya. Aku saudara dulu, Pak. Saudara-saudara, kita memasuki pekan minggu kedua ya, mata kuliah kita ICT literasi ya. Di mana dalam minggu kedua ini Anda dirancang untuk memahami tentang itu penerapan dan juga pengembangan teknologi informasi yang sudah mengglobal di masyarakat ya. Nah, saudara-saudara, ada hal yang terbaru juga yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah di kelas kita ini ada yang juga mungkin dari Taiwan ya, dari Taiwan atau juga dari Hong Kong. Ya. Minggu kemarin karena belum bisa mengikuti secara penuh, maka kelas yang minggu kemarin ketinggalan nanti akan saya buka ulang. Jadi Anda bisa mengikuti untuk bisa itu memberikan komen atau juga memberikan tugas-tugas yang saya berikan ya. Nah, saudara-saudara, mana nilainya? Oke. Saudara-saudara, kemarin Anda sudah vikon ya dengan Pak Riyad sebelumnya ya? Ya, sudah, Pak. Vikon ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, ya. Saya sudah share buku ya, beberapa buku ya, buku PDF ya. Bagi yang mungkin kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris ya coba dipahami pelan-pelan ya. Memahami bahasa buku-buku kita ini terkait dengan perkembangan teknologi kan selalu bukunya dari luar ya, dari luar. Jadi itu sedikit sekali buku yang saya gunakan itu dari bahasa Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa ya, Anda zaman sekarang itu relatif lebih mudah ya kita mempelajari teks bahasa Inggris atau juga teks bahasa asing ya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu kita di internet ya. Kita bisa menggunakan aplikasi text conversion dengan to English speech ya, itu mohon maaf ya, text conversion dengan from English speech to Indonesian, itu banyak sekali ya. Jadi kalau pernah Anda install dengan audiobook ya, audiobook itu dia akan langsung menarasikan buku yang kita unggah dalam audiobook tadi itu ya, audio atau video book ya. Banyak sekali. Tapi itu maksud saya adalah buku-buku yang saya gunakan saya harapkan tidak jadi soal bagi Anda ya, tidak menjadi keluhan bagi Anda ya, tapi pelajari sedikit demi sedikit ya, karena bahasa Inggris itu bagi kita di perguruan tinggi itu sesuatu yang biasa sebetulnya ya, karena nanti kan juga Anda membuat karya ilmiah kan juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Saudara-saudara, pembahasan kita mulai ya itu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat, silakan disiapkan dan kita berdiskusi ya. Kemudian saudara-saudara perlu saya ingatkan juga ya, untuk semua masa usia sebisa mungkin aktif di dalam interaksi kita dengan di LMS ya. Karena interaksi itu setiap sesi itu akan kita konversi menjadi nilai yang sangat tinggi ya. Jadi semakin Anda aktif ya kan, Anda itu sudah punya bekal nilai 30% ya. 30%. Misalkan Anda tidak bisa menjawab ya pertanyaan di dalam kuis dengan tutor atau dosen ya, atau juga dengan dengan saya, Anda boleh ya mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan balik. Pak, mohon maaf saya kurang mengerti, mohon untuk dijelaskan ulang ya. Jadi Anda interaksi balik. Kalau misalkan Anda diberikan pertanyaan, Anda nggak bisa jawab, Anda bisa tanya ulang kepada kami ya. Jangan didiamkan karena kita nggak tahu kalau misalkan Anda kurang paham atau gimana ya. Lain lagi di belakang tapi depannya udah apa ya wes langsung nggak tahu. Kamu sampai tahu blog ini? Nah aku Saking gemesnya aku. karena aku pakai tanya sekarang kan pakai smartphone kan. Ada konselku tuh Kayak itu yang video benar-benar nggak ada. Oh, dia nelfon ke Telkomsel. Iya. Oke ya. Oke, saya mute ya. Oke. Saudara-saudara, pembahasan kita ini adalah tentang teknologi informasi yang berkembang di masyarakat ya. Masyarakat ini yang saya gunakan adalah term global ya. Saudara-saudara, yang mendorong perkembangan daripada teknologi informasi ini sebetulnya adalah device ya. Device elektronik yang bernama silikon ya.
silikon inilah ya kan cikal bakal daripada teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di dalam McKinsey ya, buku yang saya berikan kepada Anda itu kan, era digitalisasi itu dinamakan sebagai Silicon Age ya. Kenapa kok silikon? Silikon itu adalah bahan dasar komponen elektronik ya. Silikon ini merupakan material semikonduktor ya. Jadi pengolahan sinyal yang berbasis kepada pengolahan sinyal listrik itu dulu itu menggunakan yang namanya device transistor ya. Jadi kalau Anda itu punya mbah zaman dulu ya, mbah zaman perjuangan ya, kalau punya televisi kan atau radio itu ada komponen sebesar segelas itu gelas minum ya, segelas air minum namanya transistor. Ini mengolah sinyal ya, mengolah sinyal elektrik. Mengolah sinyal elektrik ya kan supaya dia bisa menjadi audio, menjadi apa saja, itu transistor namanya ya. Nah, transistor ini saudara-saudara di dalam perkembangannya itu sangat fungsional di dalam mengolah sinyal ya. Termasuk juga ya kan didesain sebagai itu komponen dasar logic gate ya atau gerbang logika ya kalau kita belajar di sistem digital ya. Sistem digital itu kan gerbang-gerbang logika ya, gerbang logika AND, OR ya kan, NAND, NOR ya kan, XOR, XNOR itu semua itu dikonstruksi dari yang namanya device transistor. Nah, transistor itu zaman dulu analog ya, mengolah sinyal analog ya. Sehingga transistor itu kalau kita lihat di dalam perkembangannya kan itu adalah transistor yang bersifat tabung ya. Kalau Anda pernah mbah atau kakek buyut ya zaman dulu ya, itu bisa tanya itu kan kalau masyarakat masih hidup ya. Zaman dulu itu televisi segede gaban ya, segede lemari, segede itu rumah ya. Karena apa? Karena komponennya itu adalah komponen transistor analog. Nah, transistor ini sangat powerful dalam mengolah sinyal sehingga transistor ini berusaha untuk diimprove cara kerjanya. Nah, bersamaan dengan itu teknologi material yang dikembangkan oleh orang fisika itu masuk. Nah, teknologi material ini menemukan komponen material utama yang namanya adalah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini salah satu jenisnya adalah silikon. Anda tahu silikon, Iksan, Arwani, apa itu silikon? Silikon, Pak. Ya, apa silikon itu? Salah satu bahan semikonduktor. Ya. Pernah lihat silikon? Kalau di tempat kerja saya, Pak, biasanya itu dibuat jadi gasket sih, Pak, kalau di tempat saya. Nah, itu bagus itu bahan dasar semikonduktor itu. Anda kerja di perusahaan semikonduktor? Bukan sih, Pak, perawatan alat berat. Oh, alat berat ya. Ya, jadi biasanya kalau di pergudangan itu ada Pak bahan Silikon. Bahan baku itu ada. Ya, Tapi kebanyakan dipakai untuk di alat berat sih. Ya. Untuk auto elektrikalnya kan biasanya pakai itu, Pak. Ya. Silikon ini sehari-hari kita jumpai ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan solikin ya. Kalau solikin kan itu nama orang ya. Silikon ini pasir sebetulnya ya, pasir silika. Pasir silika yang setelah diteliti kan ternyata memiliki sifat semikonduktor ya. Semikonduktor itu bersifat menghantarkan arus listrik dengan persyaratan tertentu atau kondisi tertentu. Nah, sehingga silikon ini ternyata potensial untuk diterapkan sebagai bahan dasar transistor ya. Sehingga silikon ini semua teknologi transistor analog zaman dulu ya, transistor yang gede-gede ya, segede tabung-tabung itu ya, itu dikonversi semua menjadi transistor silikon ya atau transistor semikonduktor ya. Sehingga apa? Sehingga pengolahan sinyal itu bisa sangat lebih cepat, bisa mengolah lebih besar datanya ya. Nah, itu bersama dengan itu muncullah teknologi yang namanya teknologi digital ya. Jadi bersamaan dengan itu saudara-saudara, bersamaan dengan teknologi digital, bersamaan dengan penemuan device semikonduktor, mulailah ada yang namanya konsep digitalisasi ya. Jadi semua sinyal elektrik itu dikonversi ke digital ya, 0 dan 1 ya. 0 itu 0 volt, 1 itu 5 volt DC ya. Arus listrik DC ya, kemudian atau juga -1 kan itu -5 volt ya. Jadi semua sinyal analog dikonversi ke digital ya. Kemudian device berinvasi ke teknologi semikonduktor berbasis silikon. Nah, inilah mulai ya. Semua peralatan kita elektronik ya, itu mulai ke arah digital semua. Ya kan, sehingga bersama dengan itu
muncul yang namanya konsep komputer, computing. Ya, computing itu awalnya adalah microprosesor. Awal dari gerbang logika atau logic gate. Ya, sudah pernah mempelajari sistem digital ini ya semua ya. Sudah tahu ya sistem digital ya. Sinyal 01 gerbang logika ya sudah dipelajari ya anak informatika. Sudah. Saya tanya itu Iksan Fauzani pernah mempelajari digital 0 dan 1? Belum, Pak. Masa belum? Belum, Pak. Masa belum? Ya, oke. Ya. Jadi semua sinyal digital ini saudara-saudara berbasis diolah yang namanya device itu transistor, yakni gerbang logika ya. Gerbang logika itu adalah atau logic gate itu adalah kumpulan dari transistor. Nah ya, jadi kumpulan transistor itu mengolah sinyal digital itu membentuk yang namanya gerbang logika ya. Kumpulan gerbang logika itu menjadi IC, integrated circuit ya. Nah, integrated circuit atau IC ya, pernah lihat IC Bayu Firmansyah? IC pernah lihat Anda? Belum, Pak. Wah, ya nanti cari di internet ya, apa itu IC, integrated circuit ya. Integrated circuit bersamaan dengan itu ya, teknologi material terus dikembangkan ya, silikon terus dikembangkan ya. Ada konsep yang namanya VLSI, Very Large Scale Integration ya. Jadi IC, integrated circuit ini mau ditingkatkan kapasitasnya untuk mengolah sinyal digital sehingga dikembangkanlah konsep yang namanya LSI, Large Scale Integration. Nah, ini cikal bakal daripada teknologi microprocessor ya. Sehingga VLSI tadi itu dikembangkan ya, sehingga kemampuan daripada IC itu berkembang menjadi pengolah sinyal yang memiliki kemampuan menghitung, kita namakan sebagai microprosesor ya. Jadi microprosesor ini ya, kalau kita lihat ternyata dia bahannya adalah silikon ya. Sudah, microprosesor itu berkembang hingga saat ini yang kita nikmati ya. Saudara-saudara, microprosesor itu adalah suatu device yang dirancang ya untuk bisa menghitung sinyal digital ya. Itu dengan kemampuan yang luar biasa hingga saat ini ya. Padahal bahan dasarnya adalah pasir ya. Kamu punya pasir Bayu Firmansyah di daerahmu? Ada pasir ya? Ada, Pak. Nah, kenapa nggak bisa diolah jadi teknologi silikon semiconductor? Kenapa? Ya, karena teknologinya sangat mahal ya. Teknologinya ini sangat mahal sekali ya. Teknologi mengolah pasir menjadi. Kalau kita pasir ini hanya diolah menjadi tukang bangunan ya, hanya menjadi bangunan ya. Padahal pasir itu saudara-saudara itu kalau kita teliti ya, dia mengandung silikon. Silikon ini gampangnya adalah kaca ya. Kalau kaca itu adalah SiO2 ya, silicon dioxide ya, kaca itu ya, ditambah dengan aluminium agar dia agak kuat sedikit ya. Nah, saudara-saudara, microprosesor ini ya, ternyata yang berbahan semikonduktor berkembang hingga saat ini yang kita nikmati. Nah, saudara-saudara lihat basis daripada teknologi informasi dan komunikasi kita lihat ternyata adalah berbasis kepada teknologi semikonduktor yang bernama silikon tadi ya. Jadi walaupun kita saat ini menikmati komputer yang cukup canggih ya, device Anda itu yang Anda pegang itu cukup canggih ya. Kalau kita lihat ya microprosesornya ya kan, microprosesor apapun ya, itu bahan dasarnya adalah bahan semikonduktor silika ya. Silika, germanium ya, kemudian arsen ya. Itu adalah bahan-bahan semikonduktor. Nah, inilah saudara-saudara yang kita sebut sebagai era Silicon Age ya. Ini Silicon Age ya. Zaman saya dulu saudara-saudara tahun 90-an ya memegang komputer. Komputer saya itu komputer dengan prosesor Pentium Intel itu 386 ya, 386 DX2. Kemampuannya itu adalah 80 MB ya, kemampuan dia menghitung data itu 80 MB. Kalau sekarang Intel itu berkembang jadi berapa Intel ini? Ada yang tahu? Informatika. 3,2 Pak, gigahertz, Nah. 3,1. Pinter nih. Siapa namanya? Arwan, Pak. Very good ya. 3,2 apa itu? 3,2 giga apa mega? Gigahertz, Pak. Nah, very good ya. Jadi satu Clock speed-nya. Speednya ya. Nah, 1 detik bisa menghitung berapa data itu? 3,2 giga. 3.200 mega berarti, Pak. Iya, pinter sekali kamu ya.
Jadi 1 detik itu ya dia menghitung sinyal digital 3.200 mega. Ya, bayangkan dengan komputer saya zaman dulu ya. Komputer saya zaman dulu itu saudara-saudara ya, itu komputer yang 386 ya, Intel 386 ya. Itu waduh, bisa megang itu tuh rasanya kayak megang surga ya, karena kan zaman itu ya kan yang punya itu hanya anaknya bupati ya. Anaknya bupati yang nggak korupsi lah gitu ya. Kalau zaman sekarang ini udah nggak karu-karuan ini ya. Ya, nggak karu-karuan. Jadi saudara-saudara, kecepatan daripada teknologi semiconductor ini atau microprosesor ini ya, silicon edge ini ya, ini sudah diramal oleh orang ahli ya, profesor dari dari ahli microprosesor ya. Ya, itu bahwa perkembangan daripada teknologi microprosesor ini berkembang secara eksponensial ya. Kecepatannya atau kemampuan begitu secara eksponensial ya. Tahun 80 betul kemampuannya adalah megabyte ya. Tahun 90 berkembang menjadi 200 atau menjadi mendekati 500 megabyte, setengah giga ya, tahun 90-an ya. Tahun 2000 mendekati di atas 1 giga. Ya, tahun 2010 di atas 1 giga. 2020 ya kan itu sudah di atas 3 gigabit per second. Ya. Jadi kalau Anda lihat timeline saudara-saudara kecepatan daripada microprosesor ya, mulai dari puluhan gigabit ya, ratusan mohon maaf ya, mulai dari puluhan megabit ya sampai ke itu sekarang ya, itu ada timelinenya ya, itu eksponensial ya, grafiknya itu eksponensial. Apa artinya saudara-saudara? Artinya adalah silikon sebagai bahan dasar untuk membuat microprosesor itu ternyata memiliki keterbatasan. Ya, ada terbatasnya ya. Coba saya tanya kepada Anda ini ya, siapa yang punya Intel Pentium yang paling canggih saat ini, saudara-saudara, di rumahnya masing-masing? Siapa ini yang mania ngoprek-ngoprek komputer ini, siapa ini di sini? Oh, siapa? Made. Siapa namanya Made di sini? Berapa D apa itu komputermu sekarang kecepatannya? Kalau sekarang itu Pentium udah lama, Pak. Sebenarnya kalau dulu itu saya megangnya Pentium 3. Ya, ya. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak megang Pentium, Pak. Ya. Enggak. Ya. Zaman saya dulu seperti Anda mahasiswa ya, punya Intel Pentium itu udah gagah sekali ya. Udah merasa kayak jagoan ya, bisa ngehack sana, ngehack sini, itu udah kayak jagoan itu ya. Ngehack kartu kredit, beli BMW itu pernah itu ya, beli BMW kan. Datang ke Tanjung Priok sana ya kan, tapi nggak berani ngambil. Ngambil kan wassalam ya. Ya udah pokoknya beli aja gitu ya. Nah, itu saudara-saudara, kecanggihan daripada teknologi microprosesor ini yang mendasari perkembangan komputer saat ini ya, karena kan orang IT itu orang yang paling cerewet ya. Kenapa paling cerewet? Dia butuh cepat, datanya besar. Ya, siapa yang bisa menyediakan? Yang bisa menyediakan adalah orang-orang yang mempelajari teknologi nano ya, teknologi nano, yaitu material semiconductor tadi itu. Saudara-saudara, prosesor kita ini akan ada titik optimalnya ya, akan ada titik maksimalnya ya. Dia tidak bisa lagi ya kecepatan ditambah atau kemampuan menghitungnya ditambah lagi ya. Tadi Made, di pasaran itu berapa Made yang paling tinggi kecepatannya dari Intel atau dari AMD? Kalau setahu saya ya Pak, saya masih belum update Ya. Pak. Mungkin kecepatannya itu setara 4,2 GHz sih Pak. Nah, segituan ya. Intel 9, itu 9 ya? Ya, itu yang 9. Nah, itu suatu saat akan nggak bisa ditambah lagi. Ya. Kenapa nggak bisa ditambah lagi, saudara-saudara? Ada yang bisa membantu saya jawabannya? Kenapa kok ya microprosesor itu nanti terbatas kecepatannya? Mungkin kapasitasnya, Pak, terlalu banyak kah? Ya, bagus. Ada lagi? Nggak apa-apa ya, kita diskusi aja ya. Kata kuncinya adalah silikon tadi itu. Ya, ada apa dengan silikon? Nggak bisa ditambah lagi kecepatannya. Jadi siap-siap komputer Anda itu nanti kolaps itu komputer Anda. Ya jadi saudara-saudara, itu zaman saya dulu ya itu suka ngegame juga ya seperti Anda ya, S1 ya. Suka ngegame ya. Itu ngegame itu saya beli beli
karena dapat proyek ya, saya itu main proyek zaman dulu ya waktu S1, beli AMD Athlon tahun 99 ya. Itu udah paling canggih sekali itu ya, AMD Athlon ya. Diameter daripada microprocessor itu saya masih ingat itu. Saya beli itu saya cium-cium itu, ya Allah gitu kan ya, karena berhasil dapat proyek ya kan, saya saya belikan prosesor ya. Itu satu kampus itu pakai komputer saya semua itu, Arwani ya. Jadi satu kampus itu Anda bayangkan tadi ITS ya, ITS di Surabaya sana yang terkenal ya, terkenal dengan teknologinya ya. Itu saya dapat proyek ya, saya belikan komputer paling canggih ya, itu yang menggunakan satu kampus itu ya. Komputer saya sampai jebol ya, karena dipakai ngegame nggak pernah berhenti. Komputer saya itu nggak pernah berhenti itu ya. Pagi ada yang pakai, subuh ada yang pakai, jebol ya, 1 tahun jebol ya, karena ya itu ya. Ya, saya puas ya bisa bantu teman-teman ya dapat yang proyekan. Saudara-saudara, microprosesor Anda itu berapa dimensinya itu? Ada yang tahu saat ini? Ukurannya berapa? Panjang kali lebar? Ada yang tahu? Nggak pernah buka komputer ini, anak-anak informatika ini. Pakai ukuran nano sih Pak biasanya Pak. Oh, nggak mungkin. Microprosesor itu masih senti. Itu CPU kan Pak maksudnya Pak? Ya, microprosesornya aja. Iya, betul. Berapa ukurannya? Berapa ya? 5 cm ke 6 cm gitu. Ya kalau zaman saya dulu masih segitu 4 cm paling banter ya, 4 cm. Kalau sekarang ya 14 nano, Pak. dimensi Itu transistornya kayaknya Dimensi itu. Mas Bayu, astaga. ya, dimensi Kalau microprosesornya ya. ya nano tadi. Kalau Ya, boleh. Nanti ke situ arahnya ke situ. Tapi saya mengarahkan Anda dulu bahwa kenapa microprosesor itu punya kemampuan sampai 3,2, 4,2 giga ya, saudara-saudara ya. Karena di dalam microprosesor ini saudara-saudara terdapat rangkaian transistor ya dari bahan silikon dalam ukuran nanometer ya. Nanometer itu ibaratnya rambut Anda itu dibelah 1000, rambut Anda itu dibelah 1 juta, itulah nano ya. Jadi rambutnya Arwani ya, yang kriwul ya, Wan ya, itu dibelah 1 juta Wan, itu ketemu 1 nano ya, 1 nanometer ya. Apalagi yang rambut di sini nggak pernah keramas hari itu dibelah 1 miliar gitu, baru ketemu 1 nano ya, gitu ya, gambarnya gitu. Tapi saudara-saudara, pada prinsipnya adalah konfigurasi daripada satu transistor di dalam microprosesor ini akan berada pada titik nadir ya, dia tidak bisa diperkecil lagi. Kenapa tidak bisa diperkecil lagi? Karena di sini tuh ada yang namanya fenomena transport elektron. Transport elektron ya itu ada batasnya ya, ada batasnya. Ini belum ditemukan teknologinya ya, bagaimana caranya transistor itu elektron itu bisa berjalan ya di suatu channel di suatu penghantar yang ukurannya dalam lebih kecil dari nano. Itu belum ada teknologinya sehingga saat ini ya. Sehingga apa kan? Sehingga kan kalau kita lihat kenapa microprosesor itu kan, Anda suka game ya? Siapa suka game di sini? Kenapa microprosesornya itu dikasih radiator, dikasih air? Ya. Karena kan microprosesor ini saudara-saudara 1 detik menghitung sekian giga. Artinya apa itu? Elektron yang mengalir dalam transistor itu ya, dalam dimensi 3 kali 3 cm itu penuh ya, penuh dengan aliran elektron. Sehingga dia overheat. Ya, overheat, panas ya kan, sehingga kalau Anda lihat ya komputer-komputer yang maniak gamer ya, maniak game itu ya, ini siapa yang suka maniak gamer itu pakai radiator enggak komputer Anda itu? Rian. Wah, jangan sampai Anda nggak pakai itu ya teknologi deh. Zaman saya dulu aja udah tahun 90-an ya. Itu pakai air ya. Pakai air ya kan. Airnya itu dipasangkan dalam casing gitu kan sehingga dia tidak overheat ya. Kenapa? Ya memang karena saudara-saudara itu adalah efek samping daripada microprosesor ya. Jangan pakai kipas jebol Anda. Jebol ya. Tahun 90-an aja udah pakai kipas itu ya. Zaman sekarang jangan pakai kipas ya. Zaman sekarang harus pakai radiator ya. Radiator coolant ya, coolant radiator ya. Dialirkan di apa itu? Nah, pakai air cooling ya, bagus itu ya. Apalagi pakai es batu ya, itu nggak bisa ya, bocor nanti ya. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, inilah ya kan batasan daripada era Silicon Age, di mana microprosesor itu ada batasannya. Kenapa? Karena transistor yang membentuk konfigurasi gerbang logika ya kan, NAND, NOR, XOR, XNOR ya,
untuk memori ya, untuk calculating ya, kalkulator ya, itu berada pada titik maksimal, nggak bisa diperkecil lagi. Sehingga apa saudara-saudara, walaupun kayak gitu kan tetap ya engineer komputer itu bisa merekayasa kan, komputer itu di paralel, microprosesor di paralel ya, paralel microprosesor ya kan untuk server ya. Kemudian bitnya, basis bitnya ditambah ya. Apalagi yang untuk server-server yang gede-gede kan itu tetap menggunakan teknologi microprosesor zaman sekarang, hanya dia teknologinya adalah parallel computing ya, itu di luar bahasan kita ya. Jadi saudara-saudara, era Silicon Age ini dalam mengolah teknologi informasi sinyal digital ini ada batasannya. Ya, batasannya. Nah, kalau sudah ada batasannya, apa artinya ini saudara-saudara? Apakah komputer akan mati, saudara-saudara? Apakah komputer akan mati? Ada yang mau jawab? Silakan. Nah, Enggak, Pak. Tapi kinerjanya menurun. nah, bukan malah menurun, harus ditingkatkan tadi ya. Orang IT itu orang paling cerewet ya. Dia minta ya. Dia minta ya kan, basis operasi sinyal komputer itu tidak lagi berbasis kepada microprosesor. Ya. Ditambah. Jadi microprosesor kan ditambah ya. Ditambah apa? Ditambah sekarang ini yang namanya berkembang teknologi quantum computing ya. Jadi microprosesor Anda ini nanti kan itu nggak akan kepake ya. Kenapa? Karena speednya udah nggak bisa ditambah ya. Speednya udah nggak tambah ya. Anda sekarang gaya-gaya dengan wah Pak saya itu paling jago Pak ya. Game saya itu waduh, game saya itu 7 dimensi Pak ya. Bisa realistik ya 7 dimensi kan gitu ya. Kalau kurang ya 9 dimensi ya silakan ya. Microprosesornya dirancang paling canggih. Nah, ini saudara-saudara ada titik nadirnya, ya. Kenapa? Tadi saya katakan, ya, pelaku sinyal digital ini ya di dalam ukuran nanometer ini sudah nggak bisa dikendalikan, sulit untuk dikendalikan, ya. Jadi kita harus beralih ke teknologi pengolah sinyal bukan lagi berbasis elektron, tapi berbasis kepada foton, ya. Nah, foton inilah ya cikal bakal kita ya merancang sinyal digital berbasis bukan lagi bit 01 biner ya. Sinyal 01 biner, tapi berbasis pada qubit ya. Qubit adalah quantum bit. Quantum bit itu apa? Wah, nanti ya. Kalau saya terangkan pada Anda bisa merasa itu kesulitan ya, tapi intinya adalah bit-bit sinyal digital yang berbasis aliran elektron ini saudara-saudara akan bertransisi ke arah qubit, ya, quantum bit. Kenapa ke arah situ? Karena menggunakan teknologi cahaya itu dari sisi kecepatan, dari sisi itu akuisisi informasi, ya itu unlimited, ya. Jadi bisa bertera-tera itu ya, bertera ya, karena kecepatan minimal terabit, ya, terabit per second, ya. Anda bayangkan tuh kan, Anda punya microprosesor kecepatannya terabit per second. Ya, Anda bisa mengolah sinyal informasi dari seluruh dunia itu ya. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara itu di dalam buku yang saya share kepada Anda itu dari McKinsey ya sebagai rujukan untuk meneliti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ya, dikatakan bahwa era kita ini adalah era Silicon Age ya. Semua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ditopang oleh teknologi silikon ya, teknologi microprosesor ya. Nah, sementara microprosesor ini ternyata ada batasnya ya. Ada batasnya, suatu saat nanti microprosesor ini tidak bisa memenuhi permintaan orang IT untuk mengolah data yang lebih besar lagi ya, sehingga microprosesor ini harus beralih ya. Harus beralih ke platform yang lebih tinggi ya, yakni menggunakan quantum computing ya, di mana sinyal yang diolah bukan lagi sinyal digital elektrik 0 dan 1, tapi sinyal diolah adalah quantum bit ya, qubit ya, seperti itu. Ada pertanyaan saudara-saudara? Ada pertanyaan? Oke, ya. Saudara-saudara, ini adalah itu hasil daripada survei ya, survei itu 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir kan. Tadi kita udah membahas ya bahwasanya itu Silicon Age ini ya, walaupun dengan kemampuan teknologi yang ada ya, kemampuan itu menghitung yang itu saat ini dalam era gigabit per second ya, microprosesor kita ya.
Tapi ini sudah berhasil, ya sudah berhasil mengembangkan berbagai macam, ya. Ini adalah perkembangan teknologi yang tentu kita nggak asing ya, tapi sudah kita dengar ya. Itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa ya. Ada industrializing machine learning, ya. Ada cloud and edge computing, ya. Ada advanced connectivity, ya. Ada immersive reality technology kan. Ada trust digital identity kan. Ada ya next generation software development, ya. Ada Web3, ya. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah kunci-kunci teknologi yang nanti terus akan dikembangkan ya kan seiring dengan itu transisi dari era Silicon Age ke arah quantum computing ya. Jadi anak-anak IT ya, ini harus siap-siap ya, harus siap-siap ikut perubahan teknologi informasi dan komunikasi kan di masa depan ya. Kalau kita kepingin survive dan sukses ya, tentu kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan ya kan teknologi atau platform yang sudah memiliki keterbatasan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, selanjutkan ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh penerapan ya, contoh-contoh penerapan daripada teknologi di era Silicon Age ya. Advanced connectivity. Apa itu advanced connectivity ya saudara-saudara? Advanced connectivity ini artinya adalah kalau zaman saya dulu orang terhubung internet itu kan harus terhubung dengan jaringan kabel ya. Jaringan kabel LAN ya, jaringan kabel telepon ya. Kalau sekarang kan enggak ya, berbasis kepada wireless ya. Wireless ini sudah dikembangkan macam-macam. Wireless berbasis pada cahaya, berbasis pada optical communication, berbasis kepada radio, radio wireless ya kan. Ini semua sudah dikembangkan ke arah sini ya. Kemudian applied AI ya. Applied AI ini adalah teknologi daripada penerapan artificial intelligence ya kan di semua bidang ya. Kemudian teknologi pengolahan data ya kan, itu adalah penyimpanan data ya. Cloud and edge computing. Ya, ini juga memperingan pekerjaan komputer ya, di mana ya kan kalau zaman saya dulu saudara-saudara kan, kalau kita beli software itu beli DVD-nya atau CD-nya kemudian install. Kalau di masa yang akan datang ya kan, atau zaman sekarang kan sudah nggak ada itu ya. Kita beli software ya kan, cukup ya unduh, install ya. Nah, itu adalah harus ada yang menopang, namanya adalah itu teknologi penyimpanan data ya. Teknologi penyimpanan data ini kan itu adalah cloud and edge computing ya. Kemudian teknologi immersive reality technology ya, adalah teknologi pengolahan grafis 3 dimensi dan turunannya ya. Itu virtual reality, augmented reality ya, kemudian juga itu yang terbaru ya, teknologi twin digital ya, digital twin. Pernah dengar saudara-saudara digital twin? Ada yang pernah dengar? Halo, cek. Belum. Belum pernah, Baru Pak. dengar, Pak. Digital twin. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kalau belum pernah dengar nggak apa-apa ya, karena ini baru dikembangkan juga ya, baru dikembangkan ya. Jadi kemudian itu machine learning ya, kemudian ya kan software development ya, kemudian nah ini quantum technology ya, kemudian itu trust architecture and digital identity kan, ini IoT ya, itu pastinya adalah IoT. Kemudian sekarang adalah web kita ini mulai beralih ya ke Web3 ya. Web3 ini web ya yang tapi dilengkapi dengan teknologi ditanamkan artificial intelligence atau machine learning ya, sehingga dia bisa lebih powerful daripada sekedar sebagai display informasi atau juga sebagai penyimpanan data ya. Nah, teknologi-teknologi ini saudara-saudara ya kan, ini akan menjadi pilar-pilar utama untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang ya. Kenapa demikian? Karena teknologi-teknologi pilar-pilar teknologi ini diinvestasi oleh banyak-banyak orang besar ya. Orang-orang itu mulai berinvestasi ke teknologi ini semuanya ya. Jadi kita kalau mau kepingin survive dan berhasil, paling tidak ya nanti tugas akhir Anda ini berada di wilayah ini ya. Berada di wilayah-wilayah itu pilar-pilar yang utama tadi itu ya kan. Karena ini menopang kepada teknologi yang akan datang ya, seperti itu. Intinya di situ ya. Nah, saudara-saudara, teknologi-teknologi ini ya, ada yang kira-kira tanya nggak ya kan, Pak, contohnya yang mana Pak ini Pak? Oke, siapa yang mau tanya ini? Quantum computing sudah diterapkan atau masih dalam pengembangan Pak? Sudah diterapkan
ya. Quantum computing ini sudah ada yang menerapkan. Yang menerapkan cuma ya kan hanya satu ya kan, IBM. Ya, Anda search ya, itu Aditya ya. Search di Google ya kan, IBM quantum computing ya. Ini quantum computingnya kan itu gede sekali saudara-saudara device-nya karena kan dia generasi pertama ya. Sama seperti komputer generasi pertama itu sebesar rumah. Ya, apalagi zamannya mekanik ya untuk menghitung apa itu aritmetik yang sederhana ya. Kalau sekarang ya kan Anda bisa cek di Google ya kan quantum computing IBM ya. Kalau Anda bisa beli itu ya Anda bisa ya kan memecahkan semua kode ya security yang ada di dunia. Ya. Kenapa seperti itu ya? Tapi kalau saya jelaskan sekarang ini nggak cukup waktunya karena ilmunya sangat panjang sekali nih ya. Ilmunya quantum computing ini nggak cukup daripada ilmu elektronik ya. Harus ada ilmu optik, harus ada ilmu matematika, statistik ya. Harus ada ilmu gelombang elektromagnetik ya yang dipahami ya. Itu jadikan satu. Google sudah punya Pak, ya mungkin ya, tapi yang develop device ini IBM ya. Berarti Google beli dari IBM ya. Karena yang bisa desain ini ya itu adalah baru satu ya. Baru satu perusahaan ya, seperti itu ya. Oke, bagus, ada pertanyaan lagi? Silakan, pertanyaan lagi. Pak izin bertanya, untuk Web 3.0 apa contoh AI di Web 3.0? Iya, betul ya. Betul sekali ya. Jadi saudara-saudara, web yang kita miliki ini kan web yang sifatnya display. Tahu nggak ya? Terasa nggak kalau web kita miliki ini sifatnya display informasi? Ya. Betul kan? Display informasi atau mengeksekusi pemrosesan data yang sederhana. Betul kan? Ya. Nah, Web3 itu web yang kemampuannya seperti Google. Jadi Google nanti nggak laku, ya. Jadi Web3 itu adalah web yang kemampuannya seperti Google. Nah, gitu, ya. Paham ya, kira-kira ya? Jadi webnya lagi. Jadi kita punya web itu sudah customisasi kan, memiliki kemampuan sebagai search engine, ya. Dia juga bisa interpret information, ya, karena dilengkapi dengan AI atau machine learning, ya. Rizky Kairani, digital twin ya boleh ya. Digital twin itu adalah digital twin itu adalah kembaran digital ya. Jadi terjemahan sederhananya adalah kembaran digital. Kembaran digital itu artinya ya objek-objek 3 dimensi yang nyata itu dibawa ke dalam teknologi virtual reality ya. Sehingga nanti ya kan kalau Anda punya rumah ya di Rizky Khairani ya, rumah Anda itu muncul di digital twin ya, di Google Maps itu muncul di dalam konsep digital twin gitu ya. Seperti itu. Seperti metaverse Pak ya. Metaverse ini masih animasi ya. Masih tahapan animasi, tapi kalau digital twin itu hampir realistik ya, seperti itu ya. Ya ini belum ada contohnya kan, tapi sudah konsep ya, bisa kita bayangkan konsepnya kan. Konsepnya ya. Jadi saudara-saudara itu sebagai bahasan kita hari ini ya, supaya nggak banyak-banyak ya, itu mungkin cukup di sini ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Ada pertanyaan? Cek. Ada pertanyaan? Nah, saudara-saudara, mata kuliah kita ini nanti ada tugasnya ya. Tugasnya itu nanti Anda mempelajari salah satu daripada teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang ya. Sebagai contoh kan, misalkan ya ada contoh Web3 yang sudah didevelop ya. Nah, Anda nanti mempelajarinya platform yang online tadi itu kan, kemudian menjelaskannya cara penggunaannya kan, serta itu dipresentasikan ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini saya arahkan Anda mengetahui ya penerapan pilar-pilar teknologi utama tadi itu ya. Misalkan nanti itu ada salah satu web yang menerapkan AI, artificial intelligence ya. Web itu Anda gunakan ya. Misalkan Pak, saya ada web online yang di situ digunakan sebagai penerapan artificial intelligence ya untuk mendeteksi kesamaan wajah manusia. Nah, itu boleh ya. Jadi Anda mencari mulai sekarang sebelumnya nanti saya rilis resmi tugasnya,
cari platform-platform itu web online yang itu menerapkan pilar-pilar teknologi utama tadi itu. Ya. Kecuali quantum computing. Kalau quantum computing belum ada, ya. Yang sudah ada itu adalah artificial intelligence, machine learning, ya. Dalam berbagai contoh hal ya. Kemudian itu ada lagi itu IoT ya, Internet of Things ya, kemudian itu edge ya, itu storage ya, mohon maaf ya, itu cloud computing ya. Nah, teknologi-teknologi ini kan sebagian sudah ada ya, sudah mulai dirilis ya, dan jadi platform yang bersifat umum ya. Nah, itu Anda nanti pelajari ya, digunakan, kemudian dijelaskan. Gitu ya. Kurang lebih gitu nanti tugasnya ya. Kira-kira bisa Anda saudara-saudara? Bisa kira-kira? Insya Allah, Pak. Ya. Ya, bisa ya, gampang ya. Carinya di online ya, carinya di online. Jadi ya saya tidak lagi mengarahkan Anda kan untuk mempelajari itu software-software yang umum ya, enggak ya. Karena kan softwarenya sudah umum ya. Jadi sekarang kita mencari software yang berorientasi kepada masa depan ya. Walaupun itu sulit ya, sulit kan Anda nggak buat ya. Anda hanya menggunakan. Coba menggunakan ya, siapa tahu nanti Anda ketularan insight-nya untuk mengembangkan ya, bisa diterapkan untuk tugas akhir dan seterusnya ya. Gitu saudara-saudara ya, penjelasan dari saya hari ini ya. Nanti ini tadi udah saya rekam ya tadi ya. Udah saya rekam saudara-saudara. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini saya unggah di channel saya, kemudian bagi yang tidak bisa mengikuti ya bisa menonton itu channel kita ya, seperti itu ya. Mengenai ada tanya ini, siapa ini? Rizky Mulia. Coba Anda sampaikan Rizky Mulia, bagus pertanyaan Anda, silakan. Rizky Mulia silakan. Ya. Pak, kan tadi kan Bapak bilang kalau mikroprosesor itu kan ada batasannya, Pak ya? Iya, iya. Iya. Betul, ada batasannya. Maksudnya gimana? Iya, kan tadi kan Bapak bilang mikroprosesor itu ada batasannya. Kalau misalnya overclock itu gimana, Pak? Ya, overclock itu kan cuma nambah sekian persen aja, nggak nambah. Ya, Oh, ya. terima kasih, Pak. Kamar saya dulu tuh cuma nambah maksimal 10% ya. Prosesor Anda 1 giga, ya kan? Itu ada space bisa di overclock 10 sampai 30% ya. Tapi 30% saya belum pernah dengar ya. 10% ya. Jadi 1,1 giga gitu ya. Itu cuma nambah itu memang fasilitas daripada microprosesor yang bisa di overclock ya gitu ya. Karena itu zaman saya dulu Mas ya. Zaman saya dulu itu pakai yang namanya itu nambah daripada itu jumper tegangan listriknya ya. Di situ kan ada tambahan ya. Jadi bisa ditambah ya. Gitu ya. Tapi itu enggak menambah secara esensial ya, secara teknologi. Jadi ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya sering dengar, Pak, tentang blockchain pada perkembangan web 3.0. Apakah membuat sistem pembayaran yang telah dienkripsi aja, Pak? Atau tugas blockchain developer itu ada yang lain, Pak? Karena yang saya baca untuk saat ini lebih ke dalam untuk membuat sistem pembayaran yang telah dienkripsi seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, iya, otomatis ya. Jadi kalau misalkan kita mendesain blockchain ya, blockchain teknologi ya, itu pasti Anda sampai di situ ya, sampai ke itu sistem itu security ya, kemudian sampai ke tadi enkripsi ya, itu teknologinya banyak sekali yang terlibatkan di situ ya, teknologi enkripsi data ya, teknologi security ya, kemudian teknologi itu storage ya, banyak sekali itu yang dilibatkan di situ, sampai juga ke arah itu teknologi yang itu artificial intelligence juga ya. Jadi banyak banget ya blockchain itu, walaupun sederhana ya, tapi itu yang dilibatkan ya, metode-metode di situ banyak sekali ya. Oke, bagus sekali pertanyaan Anda. Oke, ada lagi silakan. Oke, saudara-saudara, kalau tidak ada ya, minggu depan akan saya lanjutkan lagi penjelasan saya ya. Minggu depan itu kalau misalkan saya tidak bisa menjelaskan secara langsung seperti ini ya, saya akan buat channel, kemudian Anda tinggal melihat channel saya ya. Yang saya minta adalah Anda aktif berdiskusi ya.
Anda boleh berdiskusi, mengomentari ya, mengomentari teman Anda, mengomentari saya boleh ya. Ini kan kita dunia kampus ya, dunia akademis ya. Boleh berbeda ya. Yang penting adalah disampaikan dengan terhormat dan disampaikan dengan bahasa akademik ya. Karena itu kita ini dunia akademik itu ya mengizinkan orang itu berpendapat bebas ya, dan pendapatnya itu ditunjang atau ditunjukkan dengan hasil penelitian ya, ditunjang dengan itu ditunjukkan dengan referensi boleh ya, ditunjukkan dengan rasionalitas, logika boleh ya. Jadi itu karena itu supaya rame di dalam aktivitas Anda di dalam LMS ya. Cukup saudara ya. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi topiknya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.